dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Ya baik, jadi sebenarnya berbicara soal agama itu merupakan cara pandang ya. Agama merupakan semacam paradigma yang memberikan frame dalam kita berpikir dan menyikapi segala sesuatu. Kalau frame-nya ini benar, maka insya Allah cara pandang kita, cara bersikap kita akan benar. Tapi frame-nya salah, maka cara pandang kita, cara bersikap kita juga salah. Misalnya, kita beranggapan bahwa hidup ini adalah untuk memenuhi kesenangan lahiriah, kesenangan materialistis. Maka ya sudah, cara berpikir kita arahnya adalah untuk mengejar dunia. Karena cara berpikir yang mengejar dunia, maka sikap yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia. Kadang-kadang kalau sekedar hanya mencari kesenangan dunia, kita kemudian menjadi terjebak pada sikap menghalalkan segala cara. Nah, disinilah maka agama sebagai sebuah frame dalam berpikir itu penting untuk dimiliki oleh kita selaku umat Islam, karena banyak sekali umat Islam walaupun KTP-nya Islam, tapi frame berpikirnya, paradigma berpikirnya masih belum Islami. Akibatnya Islam menghendaki kemana, tapi kemudian sikap kita ke arah yang lain. Itu sementara. Ada lagi? Oh iya, jadi Islam itu kan mengajarkan pertama harus paham segala informasi secara mendalam. Ya, dia harus tahu banget informasinya itu dari mana sumbernya, ya. Kemudian riwayat sampainya informasi itu seperti apa. Maka kata Quran, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan ikutin segala sesuatu yang tidak punya pengetahuan terhadap segala sesuatu itu. Maka kita harus tahu benar ini maksudnya apa. Ya, maka umat Islam wajib melakukan kajian yang mendalam. Umat Islam itu perlu bersabar dalam menyikapi informasi. Apa sih maksudnya bersabar itu? Bersabar dalam menyikapi informasi itu artinya menangkap informasi tidak langsung direspon, tapi informasi tersebut diolah terlebih dahulu. Ya, ada yang namanya berpikir tadabur, ditadaburi dulu. Apa itu maksudnya ditadaburi? Ditadaburi itu dilihat sampai ke belakang-belakangnya. Kita nggak boleh hanya sekedar melihat yang nampak, tapi ada nggak unsur-unsur lain, elemen-elemen lain yang ada di balik daripada informasi yang kita terima. Yang kedua ada yang namanya iktibar terus nyebrang berpikirnya, dikaitkan dengan fenomena ini, dikaitkan dengan fenomena. Jadi dia luas mendapatkan informasi. Setelah informasi itu luas, itu pun juga nggak buru-buru disikapi, harus diendapkan dulu, dimasukkan ke hati nurani. Karena kadang-kadang ada berita yang baik, tapi kalau kemudian kita respon secara salah jadi nyakitin. Atau ada berita yang benar, tapi kemudian kita meresponnya salah, itu menjadi madarat, menjadi kerusakan bagi sekitar. Maka dia harus tidak boleh langsung direspon, diendapkan dulu, ditanyakan pada hati nurani. Ya, ditanyakan itu, baik enggak ini informasi ini saya sebar, baik enggak informasi ini saya ungkapkan, atau saya endapkan dulu. Saya harus memberikan alternatif yang lain dalam menyikapi informasi ini. Nah, dia berpikir secara mendalam. Itu yang disebut dengan berpikir secara sabar. Yang ketiga, setelah kita berpikir mendalam, yang kedua kemudian berpikir sabar, ya. Yang ketiga, kita harus berpikir komprehensif nih, ya, harus melibatkan banyak sumber, jangan hanya dari satu sumber. Tanyakan sama yang lain, bagaimana menurut pendapat dia, bagaimana pendapat ini, bagaimana pendapat terus, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kesimpulan dari satu pihak saja, ya. Kata Quran, jangan banyak orang mendustakan Allah gara-gara dia tidak tahu informasi secara utuh. Nah, dalam rangka mendapatkan informasi utuh tadi perlu banyak tanya, banyak lihat. Ini jelas di Quran sudah banyak mengatakan jangan memakan harta secara batil.
Quran juga jelas mengatakan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Quran juga menjelaskan jangan menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran yang melarang kita untuk melakukan kerusakan. Nah, korupsi itu kan dari kata-kata corrupt ya, yang artinya rusak kan. Ya, maka korupsi sendiri jangan yang mana yang segera mengambil uang rakyat, tapi tindakan-tindakan yang merusak itu pasti tidak dikehendaki oleh Islam. Karena Islam itu datang, para nabi itu diutus oleh Allah, tugasnya apa? Memakmurkan, membangun bumi. Namanya membangun terus dengan semua cara, bukan dengan merusak, bukan dengan mengambil, mengeksploitasi alam secara sembarangan, bukan dengan cara menyikat orang lain, tapi harus dengan cara membangun. Nah, itu prinsipnya. Jadi yang namanya korupsi memang tidak diperbolehkan oleh Islam. Yang korupsi bukan hanya di Indonesia, banyak negara-negara Arab jauh lebih banyak lagi, cuman nggak ketahuan dan cuman tidak diekspos. Nah, dalam penetapan hukum kita tidak boleh sembarangan ya. Kita harus menggunakan aturan-aturan, karena Al-Quran sendiri terkait dengan pencurian, terkait dengan banyak hal yang bersifat yang terkait dengan kriminalitas itu tidak serta-merta memberikan hukuman yang tegas ya. Islam hanya memberikan batasan. Ini ada batas bawah, ada batas maksimal. Tapi tujuan hukuman itu apa sih? Tujuan hukuman adalah membuat efek jerah kan gitu kan. Di samping efek jerah, kemudian yang ada pembinaan, ada proses perbaikan, ada istitabah. Dari dalam bahasa agama itu istitabah, memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk bertaubat, berubah menjadi lebih baik. Nah, apapun bentuk hukumannya, asal ada efek jerahnya, ada aspek penyadarannya, dan ada efek istitabahnya tadi, membuat orang taubat, nah itu adalah hukum Islam. Nah, tentunya terkait dengan bagaimana formulasi hukumannya, ini tidak bisa kemudian kita pukul rata nih semua koruptor, karena tindakan-tindakan korupsi tadi seperti saya katakan tadi bentuknya kan banyak tuh. Tindakan-tindakan yang merusak itu banyak ya. Mahasiswa juga sering korupsi kok, korupsi waktu ya. Bagaimana hukuman terhadap korupsi waktu? Mahasiswa juga sering kok korupsi spidol kuliah misalnya, kayak gitu ya, dan banyak lagi. Nah, tentu hukumnya tidak bisa disamakan, tidak bisa digeneralisir. Hukumnya harus berbeda-beda tergantung kadar kerusakan yang dia ciptakan. Dia merusaknya seperti apa. Nah, disinilah maka hukum baru mulai berpikir dalam memformulasikan bentuk-bentuk hukuman sesuai dengan kadar kerusakan yang dia ciptakan. Ya, kalau hukum mati itu kan kemudian tidak ada kesempatan bertobat. Padahal tadi kan di Quran harus ada kesempatan istitabah, kesempatan bertobat. Ya, saya sendiri termasuk orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Kenapa? Karena tadi aspek istitabah dari sebuah hukum menjadi hilang. Ya, Islam itu prinsipnya manusia diberi kebebasan untuk hidup. Islam itu prinsip menghidupkan, ya, menghidupkan, bukan untuk mematikan. Maka kalau ada orang, dan ingat orang itu bisa berubah. Yang sekarang ini jahat, besok bisa jadi baik. Yang sekarang baik, besok menjadi jahat. Nah itu, maka kemungkinan harus kita berikan. Ya, siapa tahu dengan proses hukuman yang dia lakukan, yang dia alami, dia akan menjadi baik, menjadi istitabah, sehingga kemudian justru dia meninggal husnul khotimah, dihapuskan dulu dosanya dengan proses penyadaran yang seperti itu. Teman-teman, saya mau mengatakan bahwa memahami Islam itu tidak sekedar mengambil dalil dari Quran atau Sunnah, atau tidak sekedar hanya mengikuti pendapat para ulama-ulama terdahulu, ya. Tapi memahami Islam di samping membaca dalil dari Al-Quran, membaca dalil dari As-Sunnah, membaca pemahaman-pemahaman ulama-ulama yang terdahulu sebagai inspirasi, tapi itu semua harus dipahami secara utuh, dipahami secara mendalam, tentunya dengan memperhatikan situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini.
Ya, ada kalanya pendapat masa lalu itu nggak tepat untuk pendapat masa kini. Maka ada perlu modifikasi. Nah, harapannya intinya beragama itu kan cuma 5 tuh, intinya beragama itu 5. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuan diturunkannya agama. Apa itu? Pertama, menjaga jiwa. Ya, jadi harus ada membuat hukuman, membuat segala aturan harus menjaga jiwa. Jangan sampai kemudian ada pertumpahan darah, ada orang terbunuh, nyawa hilang, ya, atau sebagaimana. Maka yang terus kita minimalisir. Makanya saya nggak setuju hukuman bunuh tadi itu, karena kita menjaga jiwa, merawat jiwa, ya. Yang kedua, setelah menjaga jiwa, menjaga apa? Menjaga harta kepemilikan, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang hartanya dicolong, hartanya diambil secara paksa oleh orang-orang yang tidak berhak, atau dia tidak bisa mendapatkan hak miliknya. Nah, itu juga menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga kehormatan, ya. Menjaga kehormatan, jangan sampai ada orang yang kehormatannya dilanggar, ya, oleh oleh sikap, oleh pandangan, oleh omongan orang. Lalu menjaga apa lagi? Menjaga garis keturunan, ya, menjaga garis keturunan. Jadi itulah Islam melarang adanya perzinahan, karena perzinahan atau perkosaan dan sejenisnya itu menghilangkan asal usul seseorang. Islam itu menghargai asal usul orang, harus dilihat track recordnya, jangan sampai lenyap, ya. Lalu menjaga apa lagi? Menjaga akal, ya, menjaga akal. Jangan sampai ada tindak tanduk, sikap, kebijakan yang membuat orang menjadi bodoh, ya. Tadi itu hoax, itu kan membodohi, itu membodohi orang lain, tidak boleh. Harus dibuat sedemikian rupa supaya umat Islam itu menjadi pintar, umat Islam menjadi kritis, umat Islam menjadi inovatif, ya, dalam menyikapi semua masalah. Yang terakhir itu menjaga agama, ya. Jadi diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing sesuai dengan keyakinan. Itu prinsip Islam dalam menghadapi berbagai fenomena yang ada di dunia. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast dari saya dan Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.